Assalamualaikum. Lanjut teman-teman, ini aku udah epoksi ya. Kemarin udah diamplas bersih. Terus ini juga udah aku coverin pakai wrap sling ya, biar nggak kena cat. Terus itu bagian depan juga aku tutupin lah, biar nggak kena gitu. Takutnya ada aerosolnya kesono gitu ya. Nah yang ini juga udah clean. Jadi bagian rangka ini yang di bagian Y ya, bentuk Y nya itu yang aku fokusin gitu. Sisanya aku biarin aja. Oke, ini jadi di sini aku pakai Diton untuk lapis pertama. Cuman gara-gara aku mainin patah teman-teman. Bagian pencetannya itu ya, bagian spraynya, jadi nggak bisa aku lanjutin pakai warna black biasa. Akhirnya aku beli Magic nih. Bukan beli sih, ini sisa ya teman-teman. Kedengeran dari suaranya juga udah sisa dikit gitu. Dan ini warnanya dia black metallic gitu. Jadi karena ada metaliknya, dia ada kayak apa sih ya, kayak bintik-bintik gitulah ya, pokoknya teman-teman pada tahu lah. Dan di tangki juga aku pakein gini gitu. Nah kalau yang ini aku bakalan naikin ke clear ya, clear Dove dari Diton serinya 9130. Ini udah 2 jam setelah penyemprotan lapis pakai Magic tadi ya. Jadi ini sedikit tips aja teman-teman, kalau misalnya mau nge-spray cat aerosol gitu, jadi ambil dari sisi yang susah dulu, kayak di tepi-tepi bawah nih, karena mepet ya, karena aku nggak turunin mesin gitu. Jadi nggak usah terlalu detail, tinggal rata aja yang penting gitu. Jadi mainnya main kabut aja dulu kalau lapis pertama, tipis-tipis aja. Jadi aku percepat ya. Jadi sambil nunggu kering yang cat clear tadi, aku bakalan moles ini ya. Jadi aku beli footstep belakang dari Fastbike. Ini sebenarnya beli baru ya teman-teman, cuman kondisinya kayak gini nih, agak menguning, terus nggak kinclong juga. Di bagian kisi dalamnya itu kayak ada apa sih ya? Kalau dibilang karat, bukan karat juga. Jadi ya kayak kotoran ngendap lah. Aku moles pakai alat poles listrik, jadi ini enggak cordless. Terus ini ada langsol hijau, aku tumbuk ya biar hemat, karena kalau misalnya dipakein langsung itu agak ribet gitu. Terus yang ini alat polesnya pakai kain jenis jeans atau levis ya. Nah ini nih penampakan dari hasil polesan tadi ya. Polesannya poles cepet aja, nggak ada di amplas. Bagian kisinya nih yang agak susah nih teman-teman, karena terlalu tebel sama lingkar diameternya kan besar, jadi agak nggak masuk. Kalau mau sampai detail kayak gitu kayaknya makanya yang jenis jari-jari molesnya. Jadi nanti gimana caranya, mungkin manual lah ya. Nah ini bisa dilihat buat pembanding, yang sebelah kanan ini dia yang belum dipoles gitu, kelihatan banget buteknya. Ini mungkin aku bakalan 3 kali moles ulang gitu mungkin ya, biar keluar warna bawaannya gitu. Jadi ini aku cuman sekedar sharing aja, nggak ada niat review sebenarnya ya. Dan kalaupun nge-review aku bakalan gabungin sama Underbone Nui Monster 4 gitu teman-teman. Cuman ya udahlah ya, langsung aja. Ini mungkin aku kasih penampakan hasil dari polesan ketiga. Ini udah kinclong banget, udah bisa ngaca tuh teman-teman. Cuman ya kayak gitulah, bagian di dalam-dalamnya itu memang masih susah kesentuh. Ini kiri kanan udah sama warnanya, bisa dilihat tuh, cakep banget. Ini nggak ada di amplas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kayak gini nih, kayak ngabut itu cuman karena kotor tanganku, minyak ya, berminyak gitu. Bagian belakangnya juga aku poles akhirnya, karena sekalian jadi dicopot-copotin per part gitu ya. Untuk molesnya ya standar moles lah. Ini yang bagian di detail kayak di samping sini itu bisa mulus, karena dia emang bawaannya udah nggak ada motif. Kalau yang kayak gini nih bisa sebenarnya dibikin kinclong kayak gitu, cuman harus diamplas. Ya udahlah, daripada capek-capek ngamplas ya, jadi aku biarin kayak gitu, tinggal langsung dipoles aja.
nggak apa-apa, nggak sekinclong yang di samping kiri kanan, cuman tetap keluar auranya gitu ya. Jadi masih ada tulisannya, fastbacknya pun juga nggak hilang. Nah kalau yang di dalam sini ini emang susah banget, jadi nanti mungkin aku jet cleaner aja, sisa-sisa langsung juga masuk ke dalam situ, nanti langsung ku spray gun aja ditembak gitu, siapa tahu bisa hilang. Kalaupun nggak hilang ya nggak kelihatan banget lah. Nah kalau yang di bagian sisi kanan ini ada lubang buat cantolan knalpot ya, jadi nanti bisa dipasang baut terus buat nyantolin knalpot. Ini udah PNP harusnya buat Satria FU. Jadi ada dua kabar baiknya masih dikasih hujan sama Tuhan ya, alhamdulillah. Cuman kabar buruknya sebelum hujan tadi masih panas, 5 menit sebelumnya ini aku semprot lagi pakai clear glossy, akhirnya aku timpa lagi clear yang Dove tuh teman-teman, masih basah bisa ngaca tuh. Jadi kayaknya lebih cakepan pakai yang glossy gitu, mungkin punya aku yang kemarin itu makanya kayak semi Dove, mungkin karena udah butek ya. Lanjut, ini proses setelah 3 hari pengecatan udah kering, aku copot juga wrap-wrapnya yang ngaverin di depan. Aku bakal nyopot bagian depan, pertama velg terus sok depan ya, bakalan aku benerin gitu karena mau dicat ulang juga nih. Nah ini kuncinya pakai kunci 17 sama 14 ya teman-teman, terserah di kiri kanan, kalau aku muternya yang di bagian drat. Untuk di sini nih ringnya dia digabung jadi satu gitu di bagian kiri doang, harusnya tuh kiri kanan ada ringnya gabung jadi satu ya, makin buru-buru apa lupa gitu ya, ada masalah sih. Nah ini aku ketok ya, jadi kalau didorong aku nggak kuat karena bagian belakang udah nggak ada bannya, jadi nggak bisa didorong, berat banget. Aku udah coba tadi ngangkat nggak kuat, akhirnya aku ketok aja pakai kunci. Kalau udah keluar gini tinggal ditarik ya teman-teman pakai tangan. Kalau udah kecabut angkat sedikit, ini makanya agak goyang karena belakang itu nggak ada beban lagi ya teman-teman, tinggal di bagian depan nih, bagian mesin lumayan berat jadi dia numpunya ke depan, jadi lumayan ribet ya akhirnya nyopot bagian depan ini karena nggak ada yang bisa dibuat jadi ganjalan gitu, dia bakalan tetap condong ke depan. Ini aku kasih sedikit gambaran ya, jadi tadi aku udah coba kasih ganjalan, terus ini juga pakai pedok, aku coba nahan di mesin, tetap aja nggak bisa teman-teman, goyang dia, terlalu ringan yang di bagian belakang. Terus bagian depan aku mau nyopot sok depan juga susah kalau nggak ada space di depan ya nariknya. Ini udah aku coba ulang-ulang, terus akhirnya aku nyerah, pakai dongkrak juga nggak bisa, jadi aku coba copot dulu baut-baut di spakbor sama di soknya gitu, jadi aku bakalan percepat aja. Kalau ada suara noise nya aku minta maaf ya teman-teman, karena ini posisinya hujan lebat ya, sama hujan keringat juga akunya. Nah di bagian stang ini aku lumayan kesusahan ya, karena memang nggak punya kunci pas, jadi kayaknya emang bakalan harus beli satu set gitu, mungkin beli yang murah aja karena bakalan susah kalau buat nahan kunci-kunci ya kalau pakai kunci sok gitu. Nantilah aku bakalan beli gitu. Ini aku copot bagian disc brake karena mau bakalan dicat ulang atau dibenerin ya, karena pada jelek, udah tahu di video pertama ya teman-teman, depan belakang. Jadi aku stop dulu ya teman-teman di bagian nyopot shocknya, karena emang susah banget ternyata kalau sendiri, mana ini hujan, aku mau manggil adikku atau istriku juga nggak enak ya,
ini terlalu ringan gitu, jadi kalau misalnya nggak ada ban belakang gitu, mesin masih ketempel susah gitu, kalau mau ngangkat juga aku nggak bisa karena ya alat seadanya, kunci pas saja nggak punya gitu, jadi agak PR. Dan ini bakalan aku maksimalkan lah karena mumpung libur ya, lagi pencoblosan gitu tanggal merah, jadi aku geber lah kalau bisa bagian depan selesai, jadi nanti bakalan di switch kerjaannya, jadi kalau udah selesai aku pasang bagian depan dulu, baru belakang, baru tengah aku beresin. Nah di sini aku minta bantuan sama adekku untuk nyopot sok depan. Aku percepat aja ya. Ini sebenarnya bisa digetok langsung dari atas terus digetok lagi ya, tapi karena aku takut catnya melupas jadi aku getoknya cuma sampai bagian segitiga atas gitu, sisanya tinggal ditarik ini. Ini aku lagi proses ngerontokin cat ya, untuk di knock gear, terus swing arm, box filter, sama sok belakang aku cuci tuh teman-teman. Ini hasilnya, aku skip aja ya bagian poles memolesnya, intinya sama lah kayak di awal tadi video, alatnya masih sama. Nah ini hasil polesan shocknya, jadi lumayan cakep, udah kayak di chrome ya, cuman ini cuman modal poles teman-teman. Ini bagian nap gear, jadi dulu nap gear ini juga ikut di chrome teman-teman, yang bagian samping kiri itu masih chrome yang asli, kalau yang di sini udah hasil polesan aku ya. Jadi kalau polesan ini nggak bisa bersih seutuhnya ya teman-teman, nih ada sisa tuh kelihatannya bintik-bintik sedikit, itu udah menyatu sama nap gearnya, jadi udah nggak bisa diapa-apain. Ya udahlah, nggak terlalu kelihatan juga, yang pasti ini udah bisa ngaca. Ini modal 3 tipe amplas, jadi yang kasar, terus yang sedang, sama yang halus. Teman-teman bisa pakai seri apa aja gitu. Dan ini juga nggak lama ya proses molesnya, karena bagian sudut-sudut ini termasuk rata ya teman-teman, jadi nggak susah lah, gampang banget, cuman modal ngamplas, apalagi pakai mesin kan. Terus kalau yang ini shock breaker ini nggak diapa-apain, cuma numpang ngeringin aja. Habis ini aku bakal nunjukin hasil cat. Nah ini udah aku cat ya teman-teman, semua yang kemarin rusak-rusak. Aku juga nggak bakal ngasih lihat satu-satu, jadi cukup beberapa yang perlu aku kasih highlight sedikit. Ini warnanya akhirnya aku amplas ulang bagian yang mengkerut-mengkerut. Terus kemarin udah diskusi sama istri, akhirnya milih yang lembayung violet untuk finishingnya gitu. Kelihatan ya tuh ada sedikit keungu-unguannya gitu, jadi nggak pure putih. Di sini agak nggak rata ya teman-teman, tuh bisa kelihatan karena di bagian sini udah didempul kena knalpot, leheran knalpot maksudnya, jadi agak pernah kebakar, jadi akhirnya aku ratain gitu sekalian mumpung dicat ulang gitu ya. Jadi yang coklat-coklat ini bekas sarang tawon ya teman-teman, 3 tahun nggak dipakai, jadi dia bersarang di sini dengan bahagia di bagian sayap kiri kanan. Aku nggak bersihin. Kalau bagian kepala ini lumayan rata ya, karena kiri kanannya nggak terlalu banyak lekukan tajam-tajam, jadi gampang gitu. Lembayung ungunya juga kelihatan, tapi ya namanya ngecat di luar ya, jadi tidak lepas dari debu dan cap tangan gitu, megangnya agak susah. Ini cover gear, ini aku beli warnanya chrome, cuman chrome-nya nggak terlalu clear ya, jadi masih kayak keriting gitu teman-teman. Di bagian leg shield, jadi aku pakai motif carbon forget, clearnya ini 2 lapis aja, udah basah banget dia. Cuman ya karena waktu pengamplasan aku mungkin masih terlalu neken, nggak ngambang, jadi ini ada sedikit garis hitam, jadi kelihatan warna dasarnya. Yang ini juga bagian sudut-sudut lah intinya, sisanya sih aman. Oke, ini yang tangki hasilnya kayak gini, jadi aku timpa lagi pakai cat aerosol dari Magic itu, bahkan di pelampungnya juga kucat akhirnya teman-teman, karena warnanya juga udah butek ya, jadi kucat aja sekalian warna hitam tuh. Terus ini juga aku pakai clearnya cuma 2 lapis, udah bagus banget ya, masih kelihatan keriting sih, nggak bisa ngaca, cuman ya oke lah ya, daripada yang kemarin ngarat gitu. Kalau bagian belakang ini aku
nggak terlalu detail ya, jadi secukupnya aja, yang penting dia nggak ada karat lagi gitu aja. Lanjut ke bagian pelek, ini juga aku nggak amplas yang terlalu ekstrim, jadi ini warna catnya memang masih bawaan yang kemarin itu, jadi makin kutimpa lagi gitu tulisan Suzuki-nya aja sampai udah nggak terlalu jelas ya, saking tebelnya nih cat pelek teman-teman. Dan kemarin waktu aku ngecat itu ya tidak lepas dari kesalahan-kesalahan, jadi masih ada sedikit tidak rapi gitu ya, jadi nggak semulus itu. Cuman ya udah oke lah, daripada yang kemarin itu garisnya parah-parah banget. Ini juga nih bisa dilihat tuh kayak ada cat lumer ya, tuh di sini nih agak keriting lah gitu. Aku mau ngamplas juga beli cat warna putih lagi tuh udah terlalu banyak ngeluarin uang ya teman-teman, jadi secukupnya aja, yang penting nggak jelek lah. Jadi kalau dilihat nih udah oke lah gitu, nggak sampai diperhatiin banget. Nah sebenarnya kuncinya ini teman-teman, kita harus poles. Ini pakai polesan 10 ribuan ya, udah cukup sebenarnya, nggak perlu yang mahal-mahal, karena yang penting tuh dia mulus jadinya, rata gitu, nggak keriting lah. Terus ini speedometer FUVI nya juga aku nggak cat ya, jadi biarin warna bawaannya aja, karena ngasih aksen di kokpit nanti biar agak beda gitu. Terus ini buat ngecat ban ya, buat ngasih listnya itu loh, tapi ini warna putih karena aku memang mau nyocokin gitu. Ternyata Maxxis ada warna goldnya dan ini nggak timbul ya teman-teman, jadi aku takutnya nanti nggak bisa ngikutin tulisannya, akhirnya nggak jadi pakai.